Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan terkait dengan hukum Newton, di mana pada materi sebelumnya kalian sudah mengenal hukum Newton, bahwa hukum Newton itu ada 3 dengan kasus-kasus yang berbeda. Ada hukum 1 Newton, kasus pada saat kondisi benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, ada kasus hukum 2 Newton, dan ada kasus hukum 3 Newton. Nah, pada kesempatan kali ini, lanjutannya dari hukum Newton, kita membahas terkait berbagai jenis gaya. Kenapa kok kita harus mengenal berbagai jenis gaya? Karena dalam dinamika gerak, gaya sebagai unsur utama dalam mengetahui kenapa kok benda itu bisa bergerak. Gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut sehingga benda itu bergerak. Nah, untuk itu kalian harus tahu macam-macam gaya itu apa saja. Ini yang pertama ya, macam gaya. 1, ada gaya berat. Ya, jadi gaya berat itu termasuk dari gaya. Gaya berat memiliki simbol W. Ya, kalau kita menyebutkan dalam kesehari-hari, secara umum orang di sekitar kita itu menyatakan berat beras itu 10 kilo. Itu hal yang salah. Kenapa? Bahwa besaran dengan satuan kilo itu adalah besaran massa, bukan besaran berat. Nah, berat memiliki satuan sendiri, yaitu satuan berat adalah satuan Newton. Jika ada orang di sekitar kita menyebut gula itu ukurannya adalah 1 kilo, berarti artinya adalah massa dari gula tersebut 1 kilo. Nah, bagaimana dengan beratnya? Nah, untuk mengetahui beratnya, kalian bisa simak ini. Gaya berat sering disebut dengan berat benda. Gaya yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi yang bekerja pada suatu benda tersebut, di mana memiliki persamaan W, ya, gaya berat itu massa dikalikan gravitasi. Kalau tadi kalian menyebut ada gula yang massanya 1 kilo, berarti tinggal kita mencari beratnya, ya, massa 1 kilo itu dikalikan gravitasi. Karena kita tinggal di bumi, gravitasi bumi itu kisaran 10 meter per sekon kuadrat. Artinya, berat gula tadi 1 kilo dikalikan 10 meter per sekon kuadrat. Artinya, berat gula tersebut adalah 10 Newton. Jadi, satuan berat itu Newton, bukan kilo. Ya. Itu untuk konsep gaya berat secara matematis. Nah, dalam menyelesaikan soal hukum Newton, kalian harus mampu mengetahui arah gaya berat dalam menggambarkan. Di mana arah gaya berat itu selalu menuju pusat gravitasi. Cara penggambarannya, lihat ini. Yang pertama, ada balok yang terletak pada posisi horizontal. Ya, ada balok yang terletak pada posisi horizontal. Balok ini memiliki berat. Arah gaya beratnya itu cara penggambarannya dari pusat massanya sini ke arah bawah. Nah, kasih tanda panah, kasih simbol W. Ini menunjukkan kalau berat itu arahnya menuju pusat gravitasi ke bawah. Bagaimana jika bidangnya miring? Tetap, jika bidangnya miring, cara penggambarannya ya dari pusat balok tadi ke arah bawah.
kita menggambarnya selalu ke arah bawah, tidak mengikuti bidangnya ini, tetapi selalu ke bawah. Itu disebut dengan arah gaya berat. Nah, apakah sama antara bidang horizontal dengan bidang miring? Jika penggambarannya itu sama arahnya ke bawah, tetapi secara perhitungannya jelas berbeda. Kalau ini bidang miring, nanti ada unsur sudut di sini, theta. Nah, itu nanti kita bahas. Selanjutnya, nah ini ada benda yang diletakkan pada bidang vertikal. Kan ada kita, misalkan foto figura, itu kan diletakkan bidang vertikal. Ya masih punya berat. Arah gaya beratnya kemana? Cara penggambarannya ini harus diperhatikan dari pusatnya massa menuju ke bawah. Ini W. Nah, itu dalam penjelasan gaya berat. Nah, ini kalian bisa menambahi bahwa massa dalam mencari berat itu selalu memiliki satuan kilo. Percepatan gravitasi G selalu memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Nah, untuk selanjutnya ada gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal disebut gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang, di mana sebuah benda diletakkan pada bidang tersebut. Nah, jadi gaya normal itu timbul karena alas bidangnya. Bidang itu sebagai kata kuncinya di sini. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang di mana benda berada. Ini tegak lurus ya. Jadi arah gaya normal itu secara penggambarannya harus tegak lurus dengan bidang. Nah ini, tadi kita sudah memiliki arah gaya berat, arahnya ke bawah. Bagaimana cara menggambarkan arah gaya normal? Bidangnya kan horizontal ini. Maka jika tegak lurus ya arahnya ke sana. Tegak lurus bidang. Arahnya ke atas. Ini cara penggambaran gaya normal. Terus gimana jika bidang miring? Nah, ini jika bidang miring tadi kita sudah memiliki arah W ke bawah. Kok bisa menjadi seperti ini uraiannya? Karena gaya normal itu kan tegak lurus bidang. Ini bidang miring. Tegak lurusnya adalah ke arah atas ini. Nah, cara mencari nilai besarnya gaya normal itu kita bisa menggunakan vektor. Nah, ini arah gaya berat. Jika kita uraikan, ya, ini terus, ini kan membentuk yang hitam ini, garis yang hitam, ini membentuk sudut siku-siku. Di mana W ini adalah gaya berat ke arah bawah. Terus, gaya normalnya itu apa? Ya ini, karena dia berlawanan dengan W cos theta, maka di sini gaya normalnya adalah W cos theta. Ya, gaya normalnya pada bidang miring itu W cos theta. Nah, W sin theta ini apa? W sin theta ya artinya dia gaya yang membuat beban ini menuruni bidang miring. Itu W sin theta. Ini konsep yang sering keluar dalam penguraian gaya dalam bidang miring. Ini ada gaya normal di sini. Terus selanjutnya untuk yang arah vertikal, gaya beratnya kan ke bawah, gaya normalnya tetap, dia tegak lurus bidang. Ini. Nah ini, yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek disebut dengan gaya sentuh yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Nih, ada orang yang mendorong gaya dorong ke kanan. Secara tidak langsung ini kan ada sentuhan antara apa? Meja dengan lantai. Maka di sini ada gaya gesek akibat sentuhan antara meja dan lantai. Nah, gaya geseknya kemana?
arah gaya gesek selalu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Kalau meja ini didorong arah geraknya ke kanan, pasti gaya geseknya itu berlawanan, yaitu arahnya ke kiri. Nah, gaya gesek bekerja ketika bergerak di udara. Di udara, misalkan kita menjatuhkan sesuatu dari lantai 3, misalkan. Itu pasti benda yang kita jatuhkan ada gaya geseknya terhadap udara. Nah, besar gaya gesek pada di udara itu bergantung pada luas benda yang bersentuhan dengan udara. Nah, semakin luas biasanya gaya gesek benda terhadap udara itu semakin besar. Hal ini contohnya ya dalam penerjun ya, pasti itu kan ada parasut. Manfaatnya apa parasut itu? Agar ada gaya gesek antara orang yang penerjun tadi dengan udara. Semakin lebar parasutnya, maka gaya gesek terhadap udaranya itu semakin besar, sehingga penerjun tadi itu lama di udaranya, karena ada gaya gesek yang memperlambat gerak jatuh penerjun tersebut. Nah, di air juga ada gaya geseknya. Kemudian di atas benda padat juga ada gaya geseknya. Ini pasti ya, di atas benda padat. Kalau dari gambar ini kategori yang di atas benda padat. Nah, di atas benda padat itu ada dua jenis gaya gesek. Yang pertama, ada gaya gesek statis. Kita simbolnya adalah Fs. Gaya gesek statis bekerja saat benda belum bergerak atau akan bergerak. Nah, jadi jika benda itu belum bergerak, ya, itu dia ada gaya gesek statis. Persamaannya apa? Mu S kali N. Mu itu adalah koefisien gaya gesek statis. Jadi, ketika benda itu sudah bergerak, nama gaya geseknya lain lagi. Ketika benda itu sudah bergerak, nama gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis. Jadi, gaya gesek kinetis itu bekerja saat benda sedang bergerak. Jadi, urutannya adalah ketika benda akan bergerak, itu dia ada gaya gesek statis. Ketika sudah bergerak atau sedang bergerak, itu dia gaya gesek kinetis. Sama rumusnya adalah mu kali N. Kalau kinetis berarti mu K, artinya koefisien gesek kinetis. Itu terkait dengan gaya gesek. Terus yang keempat, ada gaya tegangan tali. Nah, apa itu? Gaya tegangan tali disebut gaya tegangan yang bekerja pada ujung tali karena tali tersebut menegang. Contohnya gini, ada 3 balok yang ditarik ke arah kanan, di mana di ketiga balok ini ada penghubung talinya. Antara balok A dengan balok B ada talinya. Antara balok B dengan balok C ada talinya. Nah, ketika ketiga balok ini ditarik dengan satu gaya ya dari balok C, maka tali-tali penghubung antara AB dan BC itu akan menegang atau kencang ya nanti. Nah, hal tersebut disebut dengan gaya tegangan tali. Di mana ketika ini sedang ditarik, tali yang pertama ini kan kencang. Kenapa? Karena ada T1 yang arahnya ke kanan, ada T1 yang arahnya ke kiri, sehingga saling menguatkan. Begitu pula dengan yang tali kedua. Nah, jika tali dianggap ringan ya, beratnya dapat diabaikan ya talinya, itu gaya tegangan tali pada kedua ujung tali untuk tali yang sama dianggap sama besar. Jadi antara T1 yang arah ke kanan dengan
T1 arah ke kiri ini sama. Ketika kapan? Ketika tali dianggap ringan atau beratnya diabaikan. Nah, pada dasarnya seringkali kita menganggap tali itu ringan. Kenapa kok dianggap ringan? Jika dibandingkan dengan beban ABC, pasti jauh lebih besar. Beban ABC lebih berat dibandingkan tali. Maka tali tersebut dianggap ringan. Sehingga tegangan tali T1 arah kanan dan kiri itu nilainya sama besar. Nah, untuk itu kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal. Ya, 2 balok diikat tali dan ditarik dengan gaya F sehingga bergerak sepanjang bidang datar yang kasar seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, bila koefisien gesekan antara balok dan bidang mu ya itu 0,5, cos 30 itu 0,8 dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka sistem balok akan bergerak dengan percepatan berapa? Nah, kita di sini ya analisis yang pertama dalam menjawab soal itu prediksi menggunakan persamaan apa? Karena yang ditanya adalah percepatan, tentu kita menggunakan hukum 2 Newton. Terus, nah ini hukum 2 Newton. Yang selanjutnya, analisis kedua, cari gaya apa saja yang bekerja pada benda. Nah, tips untuk mengetahui gaya, usahakan gambar semua gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini. Tadi ada 2 balok. Ya, 2 balok ini ditarik dengan gaya 100 Newton tapi arahnya 30 derajat. Analisis. Gaya yang pertama yang bekerja itu tentu ya, jika dia ditarik ada gaya gesek. Kita bahas gaya geseknya. Gaya gesek ini terjadi pada benda 2 dan benda 1. Benda 2 itu 10 kilo, benda 1 itu 8 kilo. Kemudian, di sini ada gaya berat, W2 arahnya ke bawah, dan gaya normal yang selalu tegak lurus bidang. Ini juga sama, W1 arahnya ke bawah, dan N1 yang arahnya tegak lurus bidang. Sebetulnya di sini di tengah-tengah ada T. Ya, T. Karena T-nya itu ketika ditarik, ya, dia menegang, saling meniadakan. Ada T di sini. Nah, itu terkait gaya gesek, gaya berat, dan gaya normal. Nah, gaya gesek 1 berarti mu kali N1. Nah, M1 itu dicari dari mana? Kita fokuskan pada benda 1 ini ya. Benda 1 ini 8 kilo. Itu gaya yang arahnya vertikal. Kenapa kok kita fokuskan gaya arah vertikal? Karena gaya normal itu kan tegak lurus dengan bidang. Yang arahnya itu adalah vertikal ke atas. Maka kita melihatnya adalah sigma gaya yang mempengaruhi benda 1 arah vertikal. Maka kita menuliskan sigma F1Y. Sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Gaya yang arahnya vertikal ini kan 0. Dia kan bergeraknya benda ini ke arah kiri, bukan ke arah atas. Nah, makanya di sini 0. Maka di sini unsur sigmanya ada W1 min N1 sama dengan 0. W1 arahnya ke bawah, N1 arahnya ke atas sama dengan 0. Sehingga N1 itu sama dengan W1. W itu M kali G, maka 8 kali 10, 80 Newton. Sehingga gaya
gaya gesek kinetis benda satu itu adalah 0,5, itu tadi diketahui ya, mu-nya 0,5 kali 80, hasilnya 40 Newton. Bagaimana dengan gaya gesek benda 2? Ya, gaya gesek benda 2, mu kali N2. Cara mencari N2 bagaimana? Kita sama, fokuskan gaya yang bekerja pada benda 2 yang arahnya vertikal. Ya, yang arahnya vertikal. Maka di sini itu saya ada kesalahan ketik. Ini 2. Yang arahnya vertikal. Apa yang benda 2 ini? Arah vertikal ada gaya apa saja? Ada W2, arahnya ke bawah. Ada N2, dia dilawan. Ada min Fy. Kenapa kok ada min Fy di sini? Karena pada benda 2 ini kan ya, dia dikerjakan gaya 100 Newton tadi, yang arahnya 30 derajat. Nah, karena ada gaya 100 Newton yang punya sudut 30 derajat itu harus diuraikan. Karena dia punya sudut, bisa diuraikan. Baik diuraikan arah horizontal, kita sebut Fp, dan diuraikan arah vertikal, kita sebut Fy. Dimana kita menggunakan unsur Fy ini untuk menganalisis N2. Maka N2 itu ya W2 min Fy. Kenapa ini kok 0? Sama, gerak benda 2 itu ke arah horizontal, bukan ke arah vertikal. Maka ke arah vertikalnya itu 0, dia tidak ada gerakan ke arah vertikal. Maka N2 sama dengan W2 min Fy. Fy di sini adalah F sin theta, sin 30. Kok bisa? Kalian sudah belajar tentang vektor di semester 1. Ya, Fy itu adalah F sin theta. W2 berapa? 10 kali 10, 100 min F sin theta, F-nya 100 Newton, sin 30 derajat setengah. Maka dari sini diperoleh 50 Newton. Sehingga gaya gesek kinetis benda 2 itu mu kali N2, mu-nya setengah kali 50 Newton, mendapatkan 25 Newton. Nah, selanjutnya kita sudah tahu ya, ada gaya gesek 1, gaya gesek 2. Terus selanjutnya ada gaya tarik. Ya, gaya tarik 100 Newton yang menyebabkan benda bergerak, mempunyai percepatan sesuai dengan hukum 2 Newton. Maka kita harus cari di mana kita tahu sesuai dengan hukum 2 Newton, arah gaya harus searah atau sejajar dengan arah gerak benda. Di mana bendanya itu bergerak ke kiri. Maka harus searah horizontal ke kiri. Maka kita menggunakannya Fx, bukan F ini lagi. Karena sesuai dengan hukum Newton itu menggunakan gaya yang searah atau sejajar dengan arah gerak benda. Nah, Fx itu ya F cos theta. Kalau Fy kan tadi F sin theta. Sehingga secara hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan massa total kali A. Karena dia bergerak sistem ini. Massa total itu karena yang ditarik ada 10 kilo dan 8 kilo, maka di sini massa totalnya adalah penjumlahan antara dua benda ini. Di mana Fx-nya adalah F cos theta, min Fk2 min Fk1 sama dengan M total kali A. F cos theta 100 Newton kali cos 30 derajat. Fk2 25 Newton, Fk1 40 Newton. Massa totalnya 18 kilo. Nah, sehingga di mana tadi cos 30 itu di soalnya sudah diketahui 0,8. Sehingga jika ditulis secara matematis hitung A sama dengan 15 Newton per 18 kilo.
Jadi percepatannya benda sistem ini adalah 0,83 meter per sekon kuadrat. Itu analisis gaya yang ada di sistem ini. Sebetulnya di sini tadi itu ada plus T dan min T atau tegangan tali. Karena dia saling meniadakan, di sini tidak ditulis. Untuk memantapkan kalian dalam memahami kasus ini, ya, macam-macam gaya, kalian bisa menyelesaikan latihan soal berikut ini. Saya tunggu jawabannya melalui ruang edukasi. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.